Seperti yang Ustaz sudah jelaskan tadi, saking mulianya musim haji ini, sampai-sampai yang tidak pergi menunaikan haji disuruh juga menyemarakkan musim hajinya melalui ibadah puasa 10 hari sebelum hari raya haji, kemudian takbiran 4 hari dari malam Idul Adha sampai 13 Zulhijjah ya. Kemudian disuruh lagi kita menyemarakkan hari raya haji ini dengan ibadah kurban. Dan untuk memastikan kurban ini hidup senantiasa setiap tahun, dibukalah sejarah yang menggugah untuk kita selalu berkurban. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibu-ibu, Nabi Ibrahim ini kan kata Allah di dalam ayat kita Al-Quranul Karim, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Artinya, ikuti kamulah jejak sejarah Nabi Ibrahim dan jadikanlah suri tauladan beliau dalam beragama. Jadi ibu-ibu, ketika Nabi Ibrahim ini menikah 80 tahun tidak dapat keturunan, 80 tahun Ibrahim bersama istrinya tidak dapat anak, mandul. Lalu pada pernikahan yang ke-81 tahun dapatlah anak melalui pernikahan dengan Siti Hajar. Dikasihlah nama anak yang dilahirkan ini Nabi Ismail. Namun diuji Allah lah Nabi Ibrahim ketika Ismail usia SD kalau anak-anak kita sekarang. Kata Allah di dalam ayatnya, sembelihlah Ismail itu sebagai bentuk ibadahmu kepadaku. Subhanallah, bukan mudah ibadahnya ini ya, membunuh anak. Tapi karena Nabi Ibrahim ini teruji imannya, saking terujinya yang gak masuk akal pun dia terima sebagai ajaran. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim ini. Akhirnya dia bilang kepada anaknya Ismail, ya bunayya anni arafil manam anni asbahuka fanzur maza taro. Anakku Ismail, ayah dapat wahyu tadi dari Allah ketika tidur. Isi wahyunya, ayah harus menyembelihmu sebagai ibadah ayah kepada Allah. Nabi Ismail ini pun sosok yang walaupun masih usia SD, pintar dan sangat cerdas. Katanya, I'mar ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyakirin minassabirin. Ayah, kalau sudah perintah Allah laksanakan saja. Saya nanti dapat imbalannya itu di akhirat, masuk surga dari jalur orang-orang sabar. Akhirnya pergilah mereka berdua ke tempat penyembelihan yang sudah diarahkan Allah. Lokasinya itulah di Mina. Jadi dekat pelontaran Mina itu ibu-ibu ada gunung kecil. Disitulah disuruh Allah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Tapi kan Allah itu bukanlah Tuhan yang zalim. Dia hanya menguji sajanya. Setebal apa imanmu kepadaku Tuhanmu. Nah makanya waktu pisau sudah mendekati lehernya Ismail, turunlah wahyu. Haza zibuhun azim. Begitu kisahnya di surah As-Saffat di Quran kita. Artinya Ibrahim inilah sembelih kibas yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Jadi waktu itu langsung datang Jibril bawa kibas. Kibas ini tahu ibu-ibu? Belum sempat kenalan. Kita tanya Pak. Orang-orang pengusaha kebun hafal itu kan nama-nama hewan. Yang jelas lebih besar dari kambingnya Pak. Itulah kibas. Jadi memang Allah menghadiahkan hewan yang dagingnya banyak supaya puas nanti dibagi-bagi sama jiran tetangga Nabi Ibrahim. Jadi ibu-ibu kata Allah, inilah sembelih, aku tadi hanya menguji engkau saja. Jadi sudah terbukti memang Nabi Ibrahim itu imannya tidak diragukan lagi kepada Allah ibu-ibu. Nah,
ketika penyembelihan